warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahita Safiratur Rahman dari Saka Bakti Husada Cengkareng. Saya akan membahas tentang Pekan Menyusui Sedunia atau World Breastfeeding Week. Tahun ini, World Breastfeeding Week akan diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 7 Agustus 2020. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyiapkan tema untuk tahun ini. Temanya adalah Support Breastfeeding for a Healthier Planet. Dari tema tersebut, diharapkan para ibu bisa menyelamatkan 820.000 anak di dunia tiap tahunnya. Oleh karena itu, WHO dan UNICEF memerintah kepada setiap negara untuk melindungi dan memberikan akses kepada para ibu untuk memberikan ASI dan mendampingi anak lewat konseling. Ada yang tahu nggak sih apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi baru lahir hingga berusia 6 bulan. Dalam kurun waktu 6 bulan, bayi hanya diperbolehkan mengkonsumsi ASI dan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman lainnya termasuk air putih. Nah, baru setelah bayi berusia di atas 6 bulan, boleh diperkenalkan dengan makanan-makanan lain, tetapi harus tetap mengkonsumsi ASI. Makanan ini disebut makanan pendamping ASI. Sebaiknya pemberian ASI terus dilakukan hingga bayi berumur 2 tahun. Nah, sejak umur 6 bulan hingga 2 tahun, pemberian ASI tersebut sudah bukan dinamakan dengan ASI eksklusif lagi. Selain ASI eksklusif, ada juga ASI predominan dan ASI parsial. Apa sih ASI predominan itu? ASI predominan adalah ASI yang diberikan saat masa pemberian ASI eksklusif, tetapi dengan menyertakan air atau minuman lain berbasis air selain ASI. Kalau ASI parsial adalah pemberian ASI di masa ASI eksklusif, tetapi dengan menyertakan makanan lain selain ASI itu sendiri. Baik ASI parsial maupun ASI predominan, tidak ada yang bisa disebut sebagai ASI eksklusif karena dalam hal ini ASI predominan dan ASI parsial menyertakan makanan dan minuman dalam pemberian ASI kepada bayi pada masa ASI eksklusif. Kenapa sih menyusui itu penting? Nah, menyusui itu selain manfaat dari segi kesehatan dan nutrisi, tapi juga menyusui bisa menjalin emosional antara ibu dan anak. Pemberian ASI juga mendukung program pemberian pangan berkelanjutan. Ditambah ini adalah proses alami dan bukan proses buatan. Hai semua, di sini aku mau ngebahas tentang manfaat ASI. Yang kalian tahu mungkin ASI itu bermanfaat untuk bayinya aja ya. Tapi ternyata ASI itu bermanfaat untuk sang ibu. Manfaat ASI yang pertama untuk sang bayi adalah sumber makanan terbaik sampai usia 6 bulan. Yang kedua, bayi tidak mudah sakit. Yang ketiga, meningkatkan kasih sayang ibu dan bayinya. Yang keempat, menunjang tumbuh kembang optimal. Manfaat bayi untuk sang ibu. Yang pertama, mengurangi resiko kanker payudara. Yang kedua, mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Yang ketiga, mempercepat pemulihan kandungan. Yang keempat, mempercepat penurunan berat badan setelah melahirkan. Yang kelima, menunda kehamilan. Jadi, itu manfaat ASI bagi bayi dan bagi ibunya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat Tiljana dari Saka Bakti Husada. Salam SBA, sehat selalu sepanjang masa. Kita akan belajar bersama-sama sembari praktek tentang bagaimana posisi atau cara menyusui bayi dengan benar. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang ibu sehingga terjadilah masalah seperti puting lecet.
ada 3 prinsip menyusui, yaitu yang pertama memposisikan bayi satu garis lurus seperti ini. Tidak boleh begini, terlalu begini, atau begini. Yang kedua yaitu posisi perut bayi menempel pada perut ibunya. Yang sering terjadi yaitu ketika perut bayi menghadap ke atas namun kepalanya menoleh ke payudara. Contoh, ketika kita makan, piringnya pasti ditaruh di depan, nggak mungkin piringnya di samping. Ketika kita makan, lalu piringnya ditaruh di samping kanan atau di samping kiri, maka makanan yang kita cerna sangat sulit untuk diproses. Maka sama halnya dengan seorang bayi, ketika bayi di dalam keadaan lurus dan perut bayi menghadap ke perut ibunya, maka saat itu ialah saat yang tepat untuk menyusui. Yang ketiga yaitu biasanya seorang ibu memegang payudaranya dengan cara menggunting seperti ini. Itu adalah hal yang salah. Yang benar yaitu 4 jari di bawah dan 1 ibu jari di atas. Ketika seperti ini, maka air ASI akan keluar dengan lancar. Ketika seorang bayi hanya menyusui pada putingnya, maka itu membuat payudara seorang ibu menjadi lecet. Namun, ketika seorang bayi menyusui pada bagian areola, maka payudara seorang ibu tidak akan lecet. Karena pada saat itu masuk pada mulut bagian belakang sana. Jadi, posisi bayi sudah satu garis lurus, perut bayi menghadap perut ibunya, tangan seperti huruf C, maka tahap tersebut adalah tahap yang benar untuk menyusui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firlisa Salsabila dari SBH Ranting Cengkareng. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu apa aja sih makanan yang dapat memperbanyak ASI atau air susu ibu. Yang pertama, ada sayuran hijau. Sayuran hijau ini contohnya seperti bayam, brokoli, atau yang sering familiar yaitu daun katuk. Dalam sayuran hijau ini terdapat senyawa yang dapat membantu memproduksi ASI lebih. Yang kedua itu ada biji-bijian. Biji-bijian ini seperti contohnya seperti biji wijen, biji almond. Nah, biji-bijian ini juga baik untuk produksi air susu ibu atau ASI. Dan yang ketiga ini ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan juga bagus untuk memproduksi atau memperbanyak air susu ibu.